Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Kita bicara soal Liga Super Indonesia. Persib Bandung kemarin mencetak kemenangan lagi di kandang dan tidak pernah kalah sejauh ini, menjadi tim satu-satunya yang sulit terkalahkan di hadapan publik mereka kalau bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Korbannya kali ini adalah Bali United, menang dengan 3-2. Ya, harus dibumbui dengan satu kartu merah ketika Patricio Matricardi ya harus keluar lapangan di menit 65. Ya, ada 2 kartu kuning memang, dan ini harus kartu merah ketika terakhir dia mengambil YP Machida, ya, pemain dari Bali United. 3 gol kemenangan bagi Persib Bandung diciptakan lagi-lagi oleh Ramon Tangge setelah sukses dia mencetak brace di Padang saat mengalahkan Semen Padang. Dan sekarang Ramon Tangge membuka gol pertama bagi Persib. Kemudian ada Luciano Goicoechea ya, yang memanfaatkan bola rebound setelah Eliano Renders menembak ke gawang lawan. Dan akhirnya Federico Barba, pemain belakang yang punya insting, punya naluri dalam hal mencetak gol, ya, terutama dalam bola-bola set piece dari corner kick, dan itu dilakukan lagi ya untuk membuat gol ketiga bagi Persib. Ada 2 gol balasan memang dari Bali United dibuat oleh Machida dan Jordi Bruin di masa injury time, tapi itu tidak menolong bagi Bali United untuk bisa mengejar menyamakan kedudukan. Ya, paling tidak mereka ingin mencuri mungkin 1 poin di GBLA, tapi ini sulit ketika Persib mendapatkan kemenangan ya di markas mereka, dan ini kemenangan ke-20 mereka dalam 27 laga atau 27 pekan sampai saat ini di Liga Super Indonesia. Dan kita tahu bersama ada 4 imbang, ada 3 kali kalah bagi Persib, dan mereka semakin nyaman ada di puncak klasmen. 4 angka berselisih dengan Borneo, karena Borneo kemarin menang besar pesta gol saat menjamu PSBS Biak yang berada di zona merah, zona degradasi. Tapi tetap harus fokus waspada buat tim asuhan Boyan Hodak, karena masih ada 7 pertandingan ke depan, dan semua pertandingan ini ya memerlukan konsentrasi tinggi tentunya bagi Persib, karena lawan-lawannya menunggu, lawan-lawan yang ya bukan tidak mungkin bisa menjegal Persib jika tidak mewaspadai, hati-hati untuk 7 laga ke depan. Masih ada 3 kandang ya, 4 tandang, dan kalau bicara di kandang pasti akan sapu bersih bagi Persib, dan itu yang harus mereka lakukan. Artinya kalau semua pertandingan 17 laga di kandang itu mereka sapu bersih, 51 poin, saya pikir itu luar biasa buat mereka. Sekarang sudah 64 poin ya, kalau Borneo dengan 60, dan Borneo tetap mengincar tentunya di belakang untuk melihat segala kemungkinan jika Persib tergelincir. Ya, dan mereka tentunya harus dibutuhkan menang terus bagi Borneo. Borneo juga tidak boleh tergelincir ya, karena melihat bagaimana Persib terus berlari dengan kencang, apalagi sekarang mereka nyaman di puncak klasemen. Dan 2 gol balasan dari Bali United ini merupakan kebobolan ke-16 kalau nggak salah ya bagi Persib yang dikawal oleh Teja, karena Teja kita tahu menjadi kiper pertama di Liga Super yang 16 kali clean sheet, melampaui rekor sebelumnya dari Andri Tani Persija. Dan paling sedikit kebobolan di Liga Super adalah Persib Bandung. Itu menggambarkan bahwa pertahanan mereka yang sangat kuat ya di belakang. Ada 4 pergantian dilakukan oleh Boyan di babak kedua, termasuk Levin Kusawa masuk, Adam Alis ya ikut masuk, Frank Putros masuk, Sergio Castel juga ikut dimainkan. Jadi semua pemain-pemain ini adalah pemain yang sama ya, ada balance di antara di bench dan juga di starting 11. Itu yang membuat keseimbangan kekuatan bagi Persib Bandung sejauh ini, karena menjaga kekuatan mereka yang sama, yang merata ya, di antara 11 pemain inti, dan juga ada pemain yang masuk di babak kedua, karena mereka selalu bisa bergantian ya dengan rotasi yang bisa dibuat oleh Boyan Hodak, karena semua pemain siap untuk bermain di starting 11. Yang dipikirkan sekarang ketika Matricardi tidak ada untuk next pertandingan bagi Persib ya, untuk mempersiapkan pemain belakang yang tangguh tentunya untuk bisa melapis Barba.
3 laga kandang saya pikir mereka akan ambil semua ya. Kalau bilang dengan ada Arema, ada PSIM, kemudian ada Persijap. Yang harus mereka awasi adalah laga tandang. Karena nanti next ini ada Dewa United. Mereka harus ke Dewa. Ya, ada Bayangkara juga menunggu, ada Persija dan PSM Makassar. Nah, ini kan lawan-lawan yang ya boleh bilang lawan-lawan keras yang berambisi untuk bisa menjegal Persib. Tapi saya rasa Persib akan terus menjaga ya konsistensi permainan mereka untuk bisa membuat hat-trick, karena kita tahu mereka sudah back to back sejauh ini di Liga Super dan mereka ingin membuat hat-trick untuk menjadi juara. Nah, saya dari Liga Super bergeser ke Piala AFF U17 yang sudah dimulai sejak Sabtu kemarin. Di saat di grup C itu Australia membantai habis ya Brunei Darussalam dengan 12 gol ya, 12-0 ini luar biasa, di mana Kamboja dan Singapura bermain imbang 0-0. Sementara di grup B juga Thailand mengalahkan Filipina dengan 5-1 ya. Sementara kita di grup A, karena di grup A itu tim asuhan Kurniawan ini untuk Piala AFF U17 ya ada Timur Leste, ada Malaysia, ada Vietnam. Di sana kita berhadapan dengan Timur Leste hari ini. Ya, harus kita menang. Kalau perlu dengan skor besar, karena penting ya untuk menang dengan telak, sama seperti Australia kemarin pesta gol ke gawang Brunei. Sekarang dituntut Indonesia ya, tapi tetap walaupun lawan memang kita di atas kertas tidak boleh menganggap enteng Timur Leste. Ya, segala sesuatu kan bisa terjadi di lapangan, dan tapi saya yakin melihat kekuatan dari tim asuhan Kurniawan ini, saya kira mereka bisa mengatasi, ya bisa menang bahkan dengan skor telak melawan Timur Leste. Dan lagi-lagi di depan ada pemain ex Piala Dunia di Qatar, Mirza Firjatullah, yang ada di belakang akan dibantu oleh Chico Jericho dan Faras di tengah, dan tetap akan dipimpin oleh Putu Ekayana dan kawan-kawan yang bermain di garis belakang di lini pertahanan Timnas U17. Nah, kita terus mensupport, mendukung ya tim asuhan Kurniawan ini agar bisa menjadi juara grup dan lolos ke babak selanjutnya untuk Piala AFF ini. Karena setelah Timur Leste nantinya tanggal 16 kita bersiap menghadapi Malaysia. Kemudian tanggal 19 kita ketemu dengan Vietnam. Ya, lupakan pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana uji coba kita mengalami kekalahan ketika ke Thailand, tapi sekarang Kurniawan dan timnya harus fokus untuk Piala AFF U17 ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Liga Super, di mana Persib tetap nyaman di puncak klasemen dan kita mendukung untuk timnas U17 kita yang sekarang akan bertarung melawan Timur Leste, dan juga untuk pertandingan-pertandingan ke depan di Piala AFF U17 yang berlangsung di Jawa Timur, karena ada 2 tempat ya, 2 stadion yang dipakai. Ada Joko Samudro di Gresik dan Delta di Sidoarjo. Itulah stadion-stadion yang ditunjuk ya oleh PSSI untuk menggelar Piala AFF U17 tahun 2026 ini. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.